berjalan hanya di jalanmu, mendengar hanya suaramu. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua jemaat Tuhan. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan yang menjadi jawaban atas segala sesuatu yang kita hadapi di hari-hari ini. Untuk itu saya mengajak kita semua tundukkan kepala terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menaikkan puji dan syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan, buat segala kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan atas kehidupan kami, sampai pada saat ini kami ada sebagaimana ada, bukan dengan kekuatan kami, tetapi oleh karena penyertaan, oleh karena pemeliharaan, dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam kesempatan ini, kami akan mendengarkan dan merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami agar firman Allah yang kami dengar pada malam hari ini menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini yang menjadi tema renungan kita adalah kuat di dalam kekuatan kuasanya, yang terambil atau yang terdapat di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya firman Allah yang kita sudah dengar pada malam hari ini tidak hanya berlaku bagi jemaat Tuhan yang ada di Efesus mulai apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, tetapi tentunya juga bagi kita sebagai jemaat Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya firman Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita. Firman Tuhan menjadi jawaban atas segala sesuatu yang kita hadapi di hari-hari ini. Yang tentunya di dalam kita menjalani kehidupan di hari-hari ini, kita perlu kekuatan. Saya katakan sekali lagi, kita perlu kekuatan. Kekuatan yang tentunya bukan berasal dari dunia. Kekuatan yang bukan berasal dari diri kita atau dari manusia. Tetapi kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Sebab apa? Kita perlu kekuatan, sebab tanpa kekuatan dari Tuhan yang tentunya kita tidak akan mampu, kita tidak akan sanggup menjalani kehidupan ini. Sebab kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang penuh dengan tantangan, kehidupan yang penuh dengan perjuangan, membutuhkan kekuatan yang bukan dari dunia, tetapi saya katakan bahwa kekuatan yang bersumber dari Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan yang bersumber dari Tuhan, itulah yang memberikan kemampuan, itulah yang memberikan kesanggupan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana kita tahu dalam Ayub pasal 7 ayat yang pertama dikatakan bahwa
Hidup ini seperti orang yang berperang. Hidup ini seperti orang yang harus berjuang menjalani kehidupan ini. Di dalam Ayub pasal 7 ayat yang pertama, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Jadi dikatakan oleh firman Allah bahwa manusia harus bergumul, manusia harus berperang menghadapi tantangan kehidupan. Tidak hanya musuh-musuh yang dikatakan oleh Rasul Paulus, musuh-musuh yang tidak kelihatan, yaitu penguasa-penguasa yang ada di udara, yang ada di dalam dunia ini. Tetapi juga hal-hal yang seringkali mudah mengancam kehidupan kita, hal-hal masalah persoalan yang seringkali diperhadapkan dalam kehidupan kita. Tanpa kekuatan Tuhan yang tentunya kita tidak akan mampu. Itu sebabnya pada saat ini dengan firman Allah yang kita dengar, mari kita datang kepada Tuhan. Dia yang adalah sumber kekuatan kita, yang dapat memberikan kesanggupan dan kemampuan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Sebab apa? Mengapa kita harus kuat? Sebagaimana Paulus katakan tadi bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, ya, tetapi melawan penguasa-penguasa, ya, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara, musuh yang tidak kelihatan. Ya, kita menghadapi peperangan rohani, ya, yang tentunya bagi kita yang percaya harus kuat. Jangan sampai kita dikalahkan dengan hal-hal yang seringkali datang dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kita perlu kekuatan dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Raja Yosafat. Yosafat pun demikian menghadapi laskar yang besar, musuh yang besar. Sebagaimana di dalam 2 Tawarik pasal 20. 2 Tawarik 20 saya akan baca ayat yang pertama, dikatakan demikian. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama dengan sepasukan orang Meonim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang dihadapi oleh Yosafat, menghadapi musuh yang besar, laskar yang besar, datang menghadang Yosafat, ya. Tetapi di sana dikatakan oleh firman Allah, Yosafat secara manusia, dia menjadi takut. Takut ketika menghadapi laskar yang besar. Takut ketika menghadapi musuh yang ada di hadapannya. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak mencari bantuan atau pertolongan kepada manusia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yosafat, dikatakan Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Dan supaya ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, ya, mereka mencari Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan karena mereka menyadari, mereka tahu bahwa kemampuan mereka terbatas, kekuatan mereka terbatas, tetapi mereka punya Allah yang besar yang dapat mereka andalkan untuk menghadapi laskar yang besar. Mereka mencari Tuhan, mereka berdoa dan berpuasa. Sebagaimana di ayat yang ke-12 di dalam 2 Tawarik 20 dikatakan, Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar
laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ya, mereka apa yang dilakukan? Mereka berseru, mereka datang kepada Tuhan. Ya, mencari pertolongan Tuhan. Mereka berseru, "Ya Allah kami tidak tahu apa yang kami hadapi, tetapi mata kami tertuju kepada Engkau, kepada Tuhan yang adalah sumber kekuatan bagi mereka." Sehingga ketika mereka berseru, ketika mereka mengandalkan Tuhan dengan menyanyikan pujian bagi Tuhan, maka disitulah Allah bertindak. Disitulah Allah menyatakan kuasanya bagi mereka sehingga mereka menang dalam menghadapi peperangan, dalam menghadapi tantangan yang ada di hadapan mereka. Mungkin pada hari-hari ini kita juga sedang menghadapi tidak hanya musuh yang tidak kelihatan, tidak hanya musuh yang mungkin kelihatan yang ada di sekitar kita, tetapi juga mungkin hal-hal yang seringkali masalah dan persoalan yang seringkali ada di hadapan kita, yang seakan-akan menghadang. Ya, seakan-akan kita tidak mampu untuk mengatasi dan menghadapinya. Tetapi pada malam hari ini, biarlah kita selalu datang kepada Tuhan. Dia adalah sumber kekuatan kita. Ketika kita mencari Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan nyatakan kuasa dan mujizatnya, akan nyatakan pertolongannya bagi kita. Dia akan berperang ganti kita sehingga kita menjadi orang-orang yang menang dalam menghadapi segala apapun. Hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang berat, hari-hari yang penuh dengan perjuangan. Namun bagi kita yang percaya kepada Tuhan, mari kita tetapkan hati kita, teguhkan iman kita bahwa kita tidak berjalan sendiri. Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya jangan kita menyerah, jangan kita putus asa menghadapi kenyataan hidup yang ada di hadapan kita atau yang kita sedang hadapi di hari-hari ini. Tetapi mari kita selalu memandang kepada Tuhan. Pandangan kita tujukan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemenangan bagi saudara dan saya. Puji Tuhan, pada malam hari ini saya tidak mengerti, saya tidak tahu masalah apa, persoalan apa yang sedang engkau hadapi, tetapi mari pandang kepada Tuhan, andalkan Tuhan, dan hendaklah engkau kuat di dalam kekuatan kuasanya, maka Tuhan akan menolong saudara, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyertai kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, firman Allah sampai di sini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa sesungguhnya tantangan yang kami hadapi di depan kami bukan tantangan yang kecil, bukan tantangan yang ringan, tetapi tantangan yang kami hadapi adalah tantangan yang berat, yang penuh dengan perjuangan. Namun kami percaya, kami selalu mengandalkan Engkau menjadi kekuatan bagi kami. Ketika kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kami untuk kami dapat melewati dan dapat mengatasi semua tantangan kehidupan yang diperhadapkan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang lemah, Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, ampuni kami dalam segala kekurangan kelemahan dosa kami. Kami pohonkan doa kami dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
ada